Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadanti dari Fakultas Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 18621502235. Saya akan memaparkan materi teori belajar kognitif. Pengertian teori belajar kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin yang disebut cogiter, artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori kognitif pada awalnya dikemukakan oleh Dewey, dilanjutkan oleh Jean Piaget, Colbert, Damon, Marshall, Perry, dan lain-lain, yang membicarakan tentang perkembangan kognitif dalam kaitannya tentang belajar. Ada 3 hal yang umum terdapat di dalam pembicaraan teori kognitif. Antara lain, yang pertama, elemen kognitif. Teori kognitif percaya bahwa perilaku seseorang itu disebabkan adanya satu rangsangan atau stimulus, yakni suatu objek fisik yang mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Teori ini mencoba melihat apa yang terjadi di antara stimulus dan jawaban seseorang terhadap rangsangan tersebut. Atau dengan kata lain, bagaimana rangsangan tersebut diproses dalam diri seseorang. Yang kedua, struktur kognitif. Menurut teori kognitif, aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu kognisi itu tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana disempurnakan oleh kognisi. Proses perjalinan dan tata cara hubungan di antara kognisi-kognisi ini membangun suatu struktur dan sistem. Yang ketiga, fungsi kognitif. Sistem kognitif mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan pengertian. Yang kedua, menghasilkan emosi. Yang ketiga, membentuk sikap. Saya akan menjelaskan sistem kognitif mempunyai beberapa fungsi. Fungsi-fungsi di antara lain. Yang pertama, yang memberikan pengertian. Memberikan pengertian pada kognitif, baru menurut teori kognitif, pengertian terjadi jika suatu kognitif baru dihubungkan dengan sistem kognitif yang telah ada. Kognisi membentuk atribut-atribut tertentu, tergantung pada bagaimana ia berinteraksi dengan satu atau lebih sistem kognitif. Yang kedua, menghasilkan emosi. Interaksi antara kognisi dan sistem kognitif tidak hanya memberikan pengertian pada kognisi saja, tetapi dapat pula memberikan pengertian pada kognisi saja, tetapi dapat pula memberikan konsekuensi yang berupaya perasaan. Misalnya perasaan senang atau tidak senang, baik atau buruk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membentuk sikap. Menurut teori kognitif, jika suatu sistem kognitif dari sesuatu memerlukan komponen-komponen yang mengandung efektif emosi, maka siap untuk mencapai suatu tujuan. Atau objek itu telah terbentuk bersatunya sistem kognitif dan komponen afektif yang menghasilkan tendensi perilaku untuk mencapai suatu objek. Sikap seseorang itu mempunyai kognitif atau pengetahuan atau afektif, emosi, dan tindakan tendensi atau perilaku. Tindakan tendensi perilaku ya. Maaf Bu. Yang keempat, memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku.
Untuk menganalisa dan memahami perilaku manusia yang mudah diamati adalah terletak pada motivasi dari diri perilaku seseorang. Implementasi teori belajar kognitif. Dalam proses belajar, mengajar, diperlukan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Berikut adalah aplikasi teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pengalaman atau tilikan, pengalaman tilikan atau insight atau insting. Tilikan bisa disebut juga pemahaman atau mengamati. Dalam proses belajar, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran bermakna meaningful learning. Dalam hal ini, unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Hal ini akan sangat bermanfaat dan membantu peserta dalam menangani suatu masalah. Jadi, hal-hal yang dipelajari para peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Yang ketiga, perilaku bertujuan. Suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Proses pembelajaran berjalan efektif jika para peserta didik tujuan yang ingin dicapainya. Jadi, hendaknya para guru membantu para peserta didik yang memahami arah dan tujuannya. Yang keempat, prinsip ruang hidup. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Jadi materi yang diajarkan harusnya berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan individu. Yang kelima, transfer dalam belajar, yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Transfer belajar terjadi dengan jalan melepas pengertian objek dari suatu konfigurasi ke konfigurasi lain. Dalam tata susunan yang tepat, transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah dalam situasi lain. Baik, selanjutnya kesimpulan. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mengutamakan proses pembelajarannya dibanding dengan hasil. Yang dicapai, teori belajar kognitif adalah teori belajar yang paling banyak digunakan di Indonesia. Teori ini merupakan kritik dan teori yang telah sebelumnya seperti teori behavioristik. Para tokoh kognitivisme kurang setuju bahwa belajar hanya proses antara stimulus dan respon yang tersusun secara mekanistik. Yang terpenting di dalam teori kognitif adalah insight atau insting atau pemahaman terhadap situasi yang ada di lingkungan sehingga individu mampu memecahkan permasalahan yang dihadapinya dan juga bagaimana individu berpikir. Demikianlah pemaparan dari saya terkait teori belajar kognitif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Bu Roza, terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.